Halo semua, di sini dengan Moldi. Lagi-lagi ada lagi smartphone baru yang datang lagi ke Indonesia. Ini sekarang adalah namanya Infinix Hot 2. Ini sebenarnya adalah smartphone ketiga dari Infinix yang diluncurkan di Indonesia, dan yang ini spesial karena dia merupakan salah satu line up dari Android One. Belum, kalau misalnya sobat masih ada yang belum tahu mengenai Android One, dulu sebenarnya ada 3 pabrikan lokal yang ngeluarin versi Android One, yaitu Nexian, Mito, dan Evercost. Dan saat ini keluar lagi Infinix. Bedanya apa dengan yang sebelumnya? Yang sebelumnya itu sebenarnya saya memiliki kekurangan mereka memiliki kekurangan di layarnya, masih FWVGA kalau nggak salah. Terus baterainya juga masih 1000 sekian, dan kameranya masih 5 megapiksel, RAM-nya masih 1 GB, dan saatnya di Infinix Hot 2 ini dia diberikan perbaikan di semua sisi itu, hampir semua sisi sih sebenarnya. Yang pertama nih, layarnya lebih besar, 5 inch, dan resolusinya sekarang sudah HD, High Definition 720p. Kemudian baterainya naik sedikit jadi 2200 mAh, kameranya naik lagi 8 megapiksel, internalnya juga naik jadi 16 GB, plus RAM-nya saat ini sudah 2 GB. Dan tapi sayangnya masih 3G. Tapi it's okay karena harganya ini kalau nggak salah 1299, which is masih cukup agresif di range harga segitu. Oke, kita lihat lagi, langsung saja kita buka. Ini boxnya seperti ini ya. Ini di detail produknya, gambar produknya. Dan mari kita buka langsung. Ini ada tulisan-tulisan Arabnya. Jadi memang kalau buat lagi yang belum tahu Infinix itu apa, Infinix ini adalah merek dari Hong Kong kalau nggak salah. Tapi dia itu, ini kok nggak bisa dipotong sih? Oh, ada itunya ya. Ya, merek dari Hong Kong. Dan tapi dia besarnya di daerah Timur Tengah sama Afrika. Jadi brandnya memang anti mainstream. Wah, itu dia. Sip, sudah kita buka. Dan inilah jeng 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 Infinix Android One. Boxnya warna Infinix ada hijau, ada ini. Ini yang warna ininya ya sob, warna apa ya? Warna emasnya. Jadi ada berapa warna sih? Ada hitam. Loh, kok ada 2? Jadi sebelum ini versi demo, ini demonya demo banget. Tapi memang mirip persis, tapi kayaknya dia pakai software yang belum final, tapi sekarang ini sudah final. Kalau dilihat lebih ringan ini, seriusan, lebih ringan ini. Oh, mungkin baterainya belum dipasang. Langsung aja kita kesampingin. Pertama sobat dapetin device-nya. Yuk, si box-nya kemari lagi. Isinya adalah Gonjes. 1, 2, dah, kosong. Lucu ya, jadi ada box dalam box. Kita buka, ini berantakan banget dah. Kita taruh sini dah. Ini ada 3 logo, ada gambar buku, kemudian gambar micro USB cable, dan headphones. Asik, dapat earphone. Dapat earphone kayaknya nih. Kayaknya pakai yang pipih itu ya. Ya ini, ciri khasnya Infinix. Kabel datanya pipih seperti ini. Kemudian ada beberapa buku panduan, kita lihat isinya. In safety information, kemudian ini apa nih? User guide, di sini ada Facebook, Infinix Mobile, dan kartu garansi. Masih typo sob. Lebaran untuk service center. Ini antara yang nulis orang Indonesia atau orang sana tapi salah ketik atau gimana, atau pakai Google Translate. Pastikan lembaran ini diisi lengkap dan saat segera ke Blast. Oh, ini garansi Blast berarti ya. Salah satu distributor yang ada di Indonesia, Blast. Garansi tidak berlaku jika tidak diisi lengkap. Oke, jadi pastikan sobat mengisi lengkap.
Ada satu lagi? Nah, ada. Itu isinya. Dan satu lagi adalah earphone. Earphone-nya ini tuh tipe masuk ke dalam. Kalau dilihat dari ngasih aksen yang bagus ya. Tapi kalau dilihat sih plastik. Terakhir adalah baterainya. Baterainya ini 2200 mAh. Mungkin standar sekarang sudah naik ya sob. Mungkin beberapa orang juga ada yang menyebutkan 2200 mah kecil. Tapi sebenarnya 2200 mAh tuh ya untuk standar sekarang mungkin masih kecil kali ya, tapi udah lumayan sih kalau menurut saya. Apalagi yang kita ngobrolin, langsung aja kita masukin ke si smartphone-nya. Ini bagian belakangnya mereka bilang sih namanya baby skin. Baby skin. Rasanya itu nggak tahu, kayak kulit bayi. Percayalah sob, saya punya bayi dan rasanya kayaknya nggak seperti ini deh. Tapi mereka bilangnya baby skin. Oke, kita terima aja karena memang kalau sekilas kita ngelihatnya kaca dan memang pada awalnya akan terasa kaca kalau misalnya sobat nggak dikasih tahu. Oh ini bisa dibuka sob. Oh jadi dari tadi saya pegang plastiknya. Rasanya nggak jauh beda. Plastik ini masih plastik juga. Dan buat harga 1,3 mah ini desainnya keren ya. Kayaknya emang Infinix jago bikin backcase keren. Karena sebelumnya ada yang Infinix Hot Note. Itu kayaknya laku cukup keras karena kasih baterai yang luar biasa besar. Bagian belakangnya juga keren, emas gitu. Ada yang emas maksudnya. Dan saya suka banget. Dan itulah kenapa saya pilih lagi yang emas lagi. Emas. Yalah mall. Dan yang keduanya itu ada Infinix Zero 2. Dan Infinix Zero 2 tuh belakangnya Kevlar, keren deh. Yang warna merah yang keren, yang hitam keren juga sih, tapi menurut saya lebih suka yang warna merah pada saat itu. Ini dia, kalau dirasain sekarang sama beratnya. Tadi itu aja, beda rasa, beda cerita. Ini ada satu lagi kalau nggak salah warna putih ya, kalau nggak salah ya. Dan cukup keren ya. Mari kita lanjutkan. Apa sih yang ada di dalam sini? Teretulemas. Bahasa apa no? Kita ke United Kingdom. Welcome. Ini kita skip aja. Oke, this is it, sudah nyala, ternyata nggak terlalu memakan waktu. Dia punya layar HD 720p, jadi sobat bisa lihat bahwa layarnya saat ini ngasih gambar yang lumayan buat harga segini. Kayaknya untuk 720p harga 1 komaan apa ya? Mungkin ini salah satu yang paling murah di sob. Apalagi yang bisa kita lihat kameranya, kita lihat dulu kameranya. Kamera depannya 2 megapiksel. Kalau dilihat nih, sobat bisa lihat bahwa di sini nggak ada panorama. Biasanya kalau Google kamera dia pakai ada photosphere sama gyro sama panorama. Dan ternyata memang ketika saya pas di sana di acara launchingnya dia memang mengatakan bahwa tidak menggunakan gyroscope saat ini. Jadi nggak menurut saya sih mungkin kayaknya nggak akan bisa mainan virtual reality, tapi mereka bilang ada G-sensor. Itu yang sebenarnya saya masih harus banyak belajar. G-sensor ini apa? Katanya sih bisa pakai gyroscope. Nggak tahu sih, saya nggak tahu bisa apa nggak. Saya tarik deh perkataan tadi. Lebih baik nanti tungguin aja reviewnya sambil kita lihat-lihat lagi. Ini juga hasil kameranya. Ini sayangnya mati sih, tapi yang jelas ini kameranya nggak bagus yang versi versi demo. Dan yang sekarang terlihat lebih baik. Ya ini demonya demo banget deh pokoknya. Demo banget. Yuk kita lihat kamera depannya. Ya kayaknya memang kelihatan yang versi finalnya jauh lebih baik ketimbang si versi demonya. Yang kemarin saya sudah buat video hands on-nya. Dan apalagi yang bisa kita lihat, dia pakai RAM 2 GB saat ini. Nah, misalnya kita
Oke, kita habis ini belum install apa-apa. Seperti biasa kita lihat RAM-nya. Berapa isinya? Harusnya rendah karena dia tuh kan free RAM-nya sekitar 1,6 GB, which is ini kelihatan nggak? 1,6 GB karena dia pakai pure Android. Saat ini berjalan running di Lollipop harusnya, dan Marshmallow udah keluar, nggak tahu nih udah kedapatan atau belum karena versi yang sebelumnya sudah mulai pada download nih, masih 5.1.1 ya Android yang terakhir. Ntar kita lihat aja di update. Kalau yang versi demonya udah di update dan ininya nggak ke kiri kanan, udah kayak tipe Marshmallow gitu atas bawah. Tapi sayang ini lagi mati, nggak saya cas soalnya. Dan kita lihat aja apa yang terjadi nih. Begini. Salah satu kelebihan dari Android One adalah dia memiliki dukungan software sampai 2 tahun ke depan. Jadi seri Android One biasanya selalu saya rekomendasikan buat sobat yang pengen merasakan pengalaman Android pure dan budgetnya terbatas, tapi punya karena dia pure stock, jadi wus shop. Tuh kayak buka ininya dan segalanya dan lain-lain. Ini kayaknya masih terlalu terang jadi nggak kelihatan di kamera. Coba kita kurangin. Nah, kelihatan ya sekarang ya. Nah, lebih enak. Seperti itu. Jadi sekali lagi layarnya 720p, kameranya 8 megapiksel, depannya 2 megapiksel, RAM-nya 2 GB, baterainya 2200 mAh. Kayaknya untuk budget 1,3 mungkin ini salah satu pilihan yang paling baik ya sob. Tapi lebih baik mending sobat nunggu reviewnya aja. Saya juga masih belum bisa merekomendasikannya sekarang karena biasanya experience menggunakan Android One itu nggak jauh beda sih sama stok. Jadi kita lihat aja apa yang terjadi di smartphone ini. Tahu-taunya dia punya kelemahan atau kekurangan. Jadi pastikan sobat berikan tanda like kalau suka dan subscribe kalau nggak mau ketinggalan reviewnya nanti. Mungkin beberapa minggu saya harus ada beberapa yang harus dikerjain. Jadi jangan lupa stay tune di Sobat HP, Sahabat Gadgetmu. Halah, kapan bro? Pertama kali kayak ngomong begitu. Oke, sekian dari Moldi. Bye-bye. Moldi out. Yang ini kelupaan masa. Chargernya dasar si dodol. Chargernya ini 1 ampere sob dan kayaknya dia nggak dukung wireless charging. Jadi bye bye. Sudah sekian saja. Moldi out lagi. Assalamualaikum.